Halo semuanya, selamat jumpa dalam video seri Metodologi Penelitian yang dikembangkan oleh Bapak Dr. Jaya Pramono bersama saya Putu Kristusanto dari Universitas Dianapura. Akan disampaikan oleh saya sendiri, Putu Kristusanto. Dalam video pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian penelitian. Lanjut saja ya, di sini juga akan dibahas definisi penelitian, jenis-jenis penelitian, langkah-langkah dan etika dalam penelitian. Pertama, definisi penelitian. Menurut Permenristekdikti nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dapat dilihat di sini saya sudah highlight beberapa kata-kata kunci dalam definisi penelitian, kaidah atau metode ilmiah. Jadi dalam penelitian ada metode tertentu. Oleh karena itu ada mata kuliah metodologi penelitian. Dilakukan secara sistematis. Artinya ada langkah-langkah yang kita harus lakukan step by step dan itu secara sistematis kita harus ikuti. Tidak bisa kita membuat kesimpulan terlebih dahulu tanpa mengetesnya. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang sesuai dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu. Dalam hal ini kita menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu model, teori, hipotesis sesuai tidak dengan apa yang disampaikan di sana dan sesuai tidak dengan konteks kita. Kemudian kita menjabarkan asumsi dan hipotesis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis apapun itu dan tujuannya adalah untuk menarik suatu kesimpulan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bahasa Inggris, research is a process and step used to collect and analyze information to increase our understanding on a topic of an issue. Dalam definisi ini, penelitian merupakan suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi, sehingga informasi ini bisa menjadi knowledge juga untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap sesuatu topik. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi penelitian eksplorasi, deskriptif, dan eksplanasi. Penelitian eksplorasi bertujuan memperoleh informasi mengenai permasalahan. Pertanyaan yang menjawab di sini adalah what is. Penelitian deskriptif tingkatannya lebih tinggi, yaitu menjawab pertanyaan tentang how, bagaimana sesuatu itu terjadi, menggambarkan fenomena dengan lebih terperinci. Sedangkan penelitian yang lebih tinggi lagi tingkatannya bersifat eksplanasi, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari, yaitu why-nya di sini kita lihat. Kemudian, berdasarkan fungsi penelitian, ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluasi. Penelitian dasar mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan sebuah fenomena. Ini merupakan basic atau fundamental research yang kemudian dapat dikembangkan menjadi penelitian terapan, yaitu penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Biasanya dalam penelitian dasar kita menghasilkan karya-karya ilmiah berupa publikasi ilmiah. Dalam penelitian terapan nanti bisa dapat dihasilkan hak kekayaan intelektual, inovasi-inovasi, misalnya paten dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penelitian evaluasi, yaitu menilai manfaat atau kegunaan, sumbangan atau kelayakan dari suatu kegiatan dalam satu unit. Penelitian bersifat evaluatif ketika dia menilai bagaimana kontribusi sesuatu dalam ranah atau konteksnya. Berdasarkan metode penelitian, ada penelitian historis yang berdasarkan urutan waktu, ada penelitian pengembangan, penelitian studi kasus yang melihat suatu kasus tertentu, penerapan X pada kasus Y misalnya, dan kemudian ada penelitian korelasional yang melihat apakah ada hubungan antara suatu hal dengan hal yang lainnya, adakah hubungan antara X dengan Y misalnya. Penelitian tindakan, biasanya ini kalau misalnya ada penelitian tindakan kelas, kalau kita atau penelitian tindakan terhadap suatu intervensi, jika kita lakukan A, hasilnya B. Jika ini dilakukan C, maka hasilnya D. Bagaimana peningkatan-peningkatan yang terjadi ketika kita melakukan suatu intervensi tertentu atau tindakan-tindakan tertentu. Penelitian komparatif bersifat membanding-bandingkan, penelitian eksperimental
itu berdasarkan suatu eksperimen. Kita mengadakan eksperimen terhadap sesuatu yang kemudian dibagi dua menjadi penelitian eksperimental dan kuasi eksperimental. Kedepannya kita juga akan membahas mengenai ini. Dan terakhir ada penelitian yang bersifat naturalistik. Misalnya penelitian sosial, kita tidak mengintervensi, kita hanya membiarkan segala sesuatunya natural seperti apa adanya, lalu sebagai peneliti kita menjabarkan atau mendeskripsikannya atau melaporkannya secara objektif. Ada dua metodologi penelitian secara umum, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, quantity has to do with numbers. Penelitian yang mencakup data-data berupa angka, baik dari hasil survei, atau misalnya hasil pengukuran, dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis secara lebih mendetail. Biasanya menggunakan deskripsi-deskripsi dari pengamatan, dari wawancara, dan lain sebagainya. Angka versus kata-kata. Dalam video seri ini, kita juga akan membahas khusus perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. So stay tuned, and we'll look into that later on, okay? Penelitian kuantitatif ada beberapa tipenya. Saya mulai dari yang kanan atas. Penelitian deskriptif, pengembangan, tindakan, korelasional, perbandingan kausal, eksperimental, dan eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Seperti saya sampaikan tadi, ini akan ada videonya khusus. Namun saya ingin membahas sedikit perbedaan antara korelasional dengan kausal. Korelasi atau correlation dalam bahasa Inggris, ini kita pakai untuk menyatakan adanya hubungan antara A dengan B. Tapi belum tentu A menyebabkan B. Sedangkan perbandingan penelitian yang kausal, cause, because, itu menyatakan sebab, akibat. B terjadi karena A. Atau A berkontribusi menyebabkan B. Sementara itu, penelitian kualitatif, kita kembali mulai dari yang kanan atas ya, ada yang berbentuk fenomenologi, grounded research, etnografi historis, studi kasus, filosofis, dan kritik sosial. Perbedaannya lagi secara singkat, penelitian kuantitatif disebut penelitian yang dipakai untuk hard science, sedangkan kualitatif adalah soft science, social sciences, lebih cenderung ke penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif fokusnya ringkas dan sempit, sedangkan kualitatif fokusnya lebih kompleks dan luas. Penelitian kuantitatif bersifat reduksionistik, artinya dia mengerucutkan segala sesuatu, mereduksi supaya benar-benar kita mendapatkan ini loh, in A yang menyebabkan B. Jadi kita reduksi faktor-faktornya menjadi faktor-faktor yang benar-benar kita amati saja. Sedangkan penelitian kualitatif tidak seperti itu. Kita tidak bisa melepaskan faktor A dengan faktor B saja, karena kita anggap ada faktor-faktor lain yang secara kompleks dan menyeluruh memengaruhi sesuatu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif biasanya terkait dengan bagaimana kita mengamati manusia, karena ada banyaknya faktor-faktor, tidak hanya A dan B saja misalnya. Dalam penelitian kuantitatif melibatkan penalaran yang bersifat logis dan deduktif. Seperti tadi disampaikan, kita menjabarkan sesuatu dari luas, menyempit, atau mengerucutkan segala sesuatu, sedangkan penelitian kualitatif penalarannya bersifat dialektik atau induktif, yaitu kita melihat suatu fenomena kecil, lalu kita melihat apakah ini merupakan satu bagian dari fenomena yang lebih besar. Penelitian kuantitatif mencoba menyatakan hubungan sebab akibat. Apakah ada korelasi antara A dan B? Lalu kemudian setingkat lebih tinggi, apakah A menyebabkan B? Dan kita reduksi atau kita benar-benar cari dua faktor ini, apakah mereka saling berpengaruh. Sedangkan penelitian kualitatif melihatnya secara lebih luas. Apa makna dari hubungan ini dengan yang ini? Dan bagaimana kedua variabel ini berinteraksi dengan variabel-variabel lainnya. Penelitian kuantitatif menguji teori, sedangkan penelitian kualitatif mengembangkan atau membangun teori. Elemen dasar analisis dalam penelitian kuantitatif adalah angka, sedangkan elemen dasar analisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata. Analisis statistik kita pakai di penelitian kuantitatif karena kita berurusan dengan angka dan kita kadang-kadang harus membuat inferensi berdasarkan sampel-sampel penelitian untuk merefleksikan populasi secara lebih luas. Apakah sampel kita bisa merepresentasikan populasinya? Itu nanti kita juga akan bahas dalam seri video ini. Dan penelitian kualitatif bersifat interpretasi, yaitu apa maknanya. Ketika kita mendapatkan suatu pengamatan, apa maknanya? Kita mencoba
secara induktif melihat apakah ini merupakan bagian dari suatu fenomena yang lebih besar. Is this the exception or is this the rule? Nah, to continue, ada beberapa karakteristik dari penelitian ilmiah, antara lain tujuan penelitiannya jelas, pasti, dan terarah. Yang kedua, penelitiannya bersifat serius, teliti, hati-hati, dan pasti. Penelitian kemudian juga harus dapat diuji, bahwa hipotesis dapat diuji dengan metode statistik tertentu. Penelitian dapat direplikasi, yaitu temuan penelitian akan sama kalau diulang dalam kondisi yang sama. Penelitian berisikan presisi dan keyakinan, mencerminkan derajat kepastian dari temuan penelitian terhadap kejadian yang dipelajari. Kemudian, penelitian harus bersifat objektif, yaitu berdasarkan data yang aktual, tidak hanya subjektif berdasarkan si peneliti. Ini lebih cenderung ke penelitian yang kuantitatif ya, teman. Penelitian juga harus berlaku secara umum, harus bisa diterapkan dalam berbagai keadaan. Dan penelitian yang baik bersifat efisien. Kerangka penelitian melibatkan sedikit variabel yang dapat menjelaskan suatu kejadian. Dan seperti saya sampaikan tadi, ini lebih cenderung kepada penelitian yang bersifat kuantitatif. Ada juga pendapat yang menyatakan karakteristik penelitian adalah seperti ini, ada 11 karakteristik. Yang pertama dirancang dan diarahkan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Kedua, kerja penelitian dititik beratkan pada pengembangan cara-cara membuat generalisasi, prinsip, dan teori. Ketiga, penelitian didasarkan atas pengalaman hasil observasi atau kejadian empiris. Keempat, penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang akurat. Kelima, penelitian bertujuan untuk menemukan data baru dari sumber primer, bukan sekedar dari data yang sudah ada sebelumnya atau data-data sekunder yang didapatkan dari hasil orang lain. Kemudian, penelitian memerlukan rancangan yang teliti dan hati-hati melalui prosedur yang tepat dengan menggunakan analisis yang rasional. Penelitian memerlukan keahlian di bidang tertentu, tentunya, dan misalnya penelitian di bidang teknologi, informatika, atau penelitian di bidang kesehatan. Kesehatan pun bisa dibagi-bagi lagi, bagian apanya, apakah farmasi, farmakologi, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian menekankan pada logika dan objektivitas yang tinggi, penelitian menuntut kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, kerja penelitian memerlukan pencatatan dan pelaporan yang hati-hati dan teliti, oleh karena itu sangat ditekankan adanya logbook penelitian atau catatan harian penelitian, sehingga kita bisa tahu step by step secara sistematis penelitian ini seperti apa jalannya. Dan kadang-kadang kerja penelitian memerlukan keberanian untuk mempertanyakan, mempertegas suatu kemapanan, apakah ini memang benar seperti yang diungkapkan oleh teori-teori sebelumnya. Nah, ke-11 karakteristik penelitian ini bersifat lebih umum ya. Jika karakteristik penelitian yang sebelumnya bersifat lebih mengkhusus ke penelitian yang kuantitatif, yang ke-11 penelitian dari BEST ini bersifat umum untuk kuantitatif maupun kualitatif. Mengenai applied research adalah practical research. Penelitian terapan bersifat praktis, bersifat hati-hati, sistematis, dan terus-menerus terhadap suatu masalah, sesuai dengan tujuan untuk digunakan dengan keperluan tertentu. Ciri-ciri penelitian terapan adalah kegiatannya dilakukan untuk menemukan kebenaran yang objektif, bukan spekulasi atau untung-untungan. Memerlukan metode yang tepat dan dilaksanakan secara cermat, menggunakan teori applied atau teori-teori terapan untuk menyusun kerangka konsep penelitian dan pembahasan, memerlukan analisis yang tajam, rasional, kritis, dan objektif, datanya lengkap dan objektif, dan tidak hanya cukup menyajikan data, tapi juga harus diadakan pengolahan data, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bagi teman-teman yang di ranah ilmu teknologi, ini juga kalian bisa lakukan mengaplikasikan suatu teori misalnya, atau suatu cara melakukan sesuatu, misalnya metode waterfall atau apa, untuk bisa diterapkan di situasi-situasi tertentu atau konteks-konteks tertentu. Misalnya di dunia kesehatan, di rumah sakit, atau apakah bisa diterapkan di dunia pendidikan, di sistem sekolah, atau apakah bisa diterapkan di dunia pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian dalam melakukan penelitian, ada langkah-langkah yang tentunya harus diambil. Secara umum bisa dijabarkan seperti ini. Kita mulai dengan mendefinisikan dan merumuskan masalah. Ini langkah pertama yang benar-benar kita perlu lakukan dan pikirkan baik-baik. Masalah apa yang ingin kita angkat? Apa pertanyaan yang ingin kita jawab? Apa urgensi dari penelitian ini? Kenapa penting dilakukan dan mengapa penting dilakukan sekarang? Kemudian kita mencoba memulai melakukan studi kepustakaan, membandingkan antara ide kita dengan ide-ide yang sudah ada. Apakah kita akan mencoba untuk menantang sesuatu ide atau konsep yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya? Kita pikir itu
Oke, itu baguslah, tapi dalam konteks itu. Kalau dalam konteks saya, bagaimana ya? Atau kita ingin mengkonfirmasi, oke, apakah misalnya ketika hal itu diterapkan di dunia kesehatan, bisakah itu diterapkan di dunia pendidikan? Misalnya ketika kita merancang suatu sistem. Kemudian kita memformulasikan hipotesis kita berdasarkan masalah yang kita angkat tadi dan berdasarkan studi-studi kepustakaan yang kita sudah lakukan. Kita kemudian menentukan model penelitian, mengumpulkan data, baik itu data berupa secara umum populasi maupun kita melakukan sampling, kita mengolah dan menyajikan informasi setelah data itu terkumpul. Data itu tentunya diolah karena data adalah hanya kumpulan-kumpulan kata-kata, kumpulan-kumpulan angka yang tidak bermakna kecuali kita memberikannya suatu makna sehingga data ini bisa menjadi informasi. Karena dalam siklus pengetahuan ada data, kemudian informasi, pengetahuan, lalu kebijaksanaan atau data, information, knowledge, and wisdom. Saya juga punya suatu seri video mengenai knowledge management. Jika teman-teman tertarik dengan ini, bisa melihat di deskripsi yang saya siapkan di video ini. Kemudian, setelah menyajikan informasi yang itu, kita menganalisis dan menginterpretasi. Bagaimana informasi tersebut kita bisa jadikan pengetahuan, kita menginterpretasikannya, kita membahasnya lebih mendalam, dan terakhir membuat generalisasi dan kesimpulan. Dapat dilihat juga seperti ini ya langkah-langkahnya teman-teman. Pertama, seperti tadi saya sampaikan, mendefinisi dan merumuskan masalah. Kemudian kita lakukan studi pendahuluan berdasarkan studi pustaka. Jika bisa, ini studi pustaka. Jika memungkinkan, ini studi pustaka kita dasarkan terhadap artikel-artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal-jurnal ataupun buku apapun itu yang recent atau dalam 10 tahun terakhir. Nah, dari sana kita merumuskan hipotesis, kemudian kita mulai mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini ada beberapa langkahnya. Kita juga melibatkan tentang bagaimana kita membuat instrumen penelitian yang kita juga akan bahas di video-video ke depan, menguji validitas dan reliabilitas, artinya apakah memang dia instrumen kita sudah mengukur apa yang seharusnya dia ukur, itu validitas, dan reliable artinya apakah dia bisa mengukur sesuatu dengan konsisten. Ketika kita dipakai mengukur hari ini, sama dipakai mengukur besok, itu benar-benar takarannya benar-benar sesuai. Misalnya yang beberapa alat gitu perlu dikalibrasi. Kita punya instrumen penelitian juga perlu dikalibrasi. Kemudian ada populasi dan sampel. Bagaimana cara kita menentukan sampel kita ketika misalnya populasinya luas sekali. Nah, dan kita tidak mungkin secara efisien dan secara efektif juga waktu terkait dengan pendanaan tidak mungkin menilai dari semua populasi atau mengambil data dari semua populasi, kita bisa melakukan sampling. Nah, cara-cara menentukan sampling ini kita perlu tentukan dan tentunya akan dibahas dalam metodologi penelitian. Setelah itu kita melakukan analisis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada teknik-teknik tertentu dalam menganalisis data, dan tentunya ini kalian pelajari lagi lebih mendalam dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian kita membuat kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir, kita menyusun laporan hasil penelitian kita, baik dalam bentuk tugas akhir, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Setelah melalui proses penelitian, kita perlu sedikit membahas tentang etika penelitian. Karena pembahasan pertama dalam seri video ini adalah tentang pengertian penelitian, proses, dan etikanya. Etika merupakan norma dan standar perilaku yang menjadi pedoman moral perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain, termasuk dalam kita melakukan penelitian. Dalam kita melakukan ada hubungan kita dengan orang lain, kita harus melakukannya dengan penuh etika. Tujuan etika dalam penelitian adalah untuk menjamin agar tidak ada seorang pun yang dirugikan atau mendapatkan dampak negatif dari kegiatan penelitian. Menurut Cooper dan Emory, kegiatan-kegiatan tidak etis dapat berupa pelanggaran persetujuan tentang kerahasiaan. Misalnya kita berjanji untuk menjaga kerahasiaan para responden kita, tapi akhirnya kita bocorkan. Kemudian salah menyajikan hasil temuan penelitian, jadi tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya disampaikan oleh para responden, apa yang sebenarnya ada di lapangan, menipu, menagih biaya yang tidak wajar, dan menghindari tanggung jawab secara hukum ketika ada sesuatu yang terjadi dalam penelitian. Nah, kepada responden, kita sebagai peneliti harus menjelaskan apa manfaat dilakukannya penelitian. Mereka harus kita berikan kesadaran bahwa mereka terlibat dalam penelitian.
Walaupun hanya sekedar misalnya mengisi survei, kita harus sampaikan di depan apa sebenarnya yang menjadi tujuan penelitian ini, apa dampaknya bagi mereka jika ada. Menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya. Harus meminta izin dan kesediaan calon responden untuk menjadi responden. Oleh karena itu ada konsen, ya. Kita harus meminta persetujuan mereka untuk bisa ikut terlibat dalam penelitian. Dan jika penelitian telah selesai, responden diberitahu juga tentang hasil penelitian yang diperoleh. Itu satu hal yang bagus. Kepada klien, jika penelitian ini ditugaskan oleh klien, kita harus menjaga kerahasiaannya, itu satu etika, ya. Etika atas menjamin bahwa penelitian yang kita lakukan sudah berjalan dengan bagus. Sekali lagi, sangat penting kita untuk menjaga etika ini sebagai peneliti, untuk menjaga juga nama yang kita bawa, baik itu kita membawa nama diri sendiri maupun nama organisasi, misalnya kampus atau universitas tempat kita bernaung. Demikian teman-teman, penjelasan awal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga hit the notification button, bell-nya untuk mendapatkan update-update mengenai konten perkuliahan berikutnya. Have an inspiring day. Thank you guys.